Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Supriyadi dari Prodi Sistem Informasi. NIM saya 0560618663. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari struktur data. Ya, kita langsung lihat aja soalnya. Di sini buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data stack dengan metode LIFO atau last in first out, menggunakan minimal 8 integer, tampilan proses push dan pop serta stack sebelum dan sesudah proses pop. Kemudian jelaskan cara kerja konsep LIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Yang kedua, buatlah Java mengimplementasikan data QUI dengan metode FIFO atau first in first out menggunakan 8 data integer. Tampilkan proses yang QUI dan DQUI serta QUI sebelum dan sesudah proses di QUI. Kemudian jelaskan cara kerja konsep FIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Dan yang terakhir, buatlah program Java yang mengurutkan minimal 8 data integer menggunakan quicksort. Tampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan, serta jelaskan secara singkat cara kerja algoritma quicksort. Kita langsung aja pergi ke NetBeans ya, kita buat project baru ya. Kita buat saja nama tugas 2 Deden Supriyadi. Oke. Nah, saya jelaskan dulu sekilas mengenai stack si LIFO ini ya. Nah, ini kita bakal mengerjakan LIFO ya. Program ini struktur data stack diimplementasikan menggunakan library stack dari Java. Struktur data stack merupakan metode penyimpanan data yang bekerja berdasarkan LIFO atau last in first out, yaitu data yang terakhir dimasukkan akan menjadi data pertama yang keluar. Ya, artinya ini sama kayak kita ngetik di Word ya, kita pencet Ctrl Z dan maka data yang terakhir itu yang terhapus ya. Kita langsung aja implementasikan untuk kasus si LIFO ini ya. Kita buat dulu library-nya dengan cara mengimport si Java Utility Stack. Biar sekalian kita juga import yang QUI juga ya, import English ya, Java Utility English. Import juga untuk array-nya ya. Nah, untuk yang pertama kita pada metode main kita dibuatkan array dulu. Kita kasih nama angka saja. 75, 10, 45, 22, 90, 18, 33, 60. Oke, kita panggil aja si stack LIFO nya. Kita buat metode ini yang memiliki parameter array integer bernama angka. Nah, ini kita bikin dulu ya tanda, kasih nama stack LIFO. Selanjutnya kita membuat objek ya, objek si stacknya. Lalu kita buat perulangan untuk membaca seluruh array-nya. Oke, kita masukkan datanya ke dalam stack. Terus angka. Kita print out lagi. Sebelum pop ditambah stack. Ya, kita sekarang membuat perulangan ya untuk menghapus. Kita di sini coba menghapus 3 aja. Pop plus stack. Oke. Nah, oke, setelah datanya dihapus untuk 3 ini dari perulangan tadi, kita print out sesudah pop plus stack. Oke, kita run. Oke, jadi intinya untuk LIFO ini
data yang terakhir akan menjadi data yang pertama keluar. Jadi bisa lihat data masuknya ada 75, 10, 45, 22, 90, 18, 33, dan 60. Karena 60 masuk terakhir ya, maka 60 yang pertama kali keluar ya saat dilakukan pop. Kemudian 33 yang dilanjutkan dengan 18. Konsep ini ya mungkin ya kalau diterapkan dalam kehidupan nyata ya konsepnya kayak seperti tumpukan piring ya. Saat menumpuk piring, piring terakhir akan diletakkan di atas dan piring paling atas yang diambil terlebih dahulu. Sehingga proses pengambilan tidak dimulai dari bawah, melainkan dari bagian atasnya. Untuk waktu kompleksitasnya adalah Big O1. Artinya waktu yang dilakukan bersifat konstan, yaitu tetap sama meskipun jumlah datanya bertambah. Hal ini terjadi karena data langsung ditambahkan ke bagian stack atas tanpa perlu mencari posisi tertentu. Misalnya stack berisi 8 data, itu cepat. Stack berisi 10.000 data juga tetap cepat, karena program ini hanya menambahkan data posisi paling atas. Setelah kita mengerjakan LIFO, kita lanjut ke konsep FIFO atau first in first out. Oke, pada bagian kedua program diterapkan struktur QUIWI yang menggunakan konsep FIFO atau first in first out. QUIWI merupakan struktur data yang bekerja seperti sistem antrian, yaitu data yang pertama masuk akan menjadi data yang pertama kali keluar. Oke, kita udah import ya sebelumnya, di atas ada import QUIWI dan link list untuk library-nya. Oke, kalau kita buat dulu parameternya, lanjut kita bikin output. Tujuannya untuk lebih terstruktur saja ya, sebenarnya ini buat tampilan saja sih. Kemudian membuat QUIWI kosong menggunakan QUIWI integer, QUIWI new link list. Kita buat perulangan lagi ya. Untuk membaca seluruh array-nya. Oke, kita masukkan data bagian belakang dari QUIWI. Kita print out lagi NQUIWI. Oke, sistem sebelum deQUIWI. Kita buat perulangan lagi. Karena kita menggunakan ya loopingnya 2 kali, maka 2 data terdepan QUIWI akan dikeluarkan. Oke, kita buat sistem out printer deQUIWI. Kita buat plus QUIWI pool. Oke, kita buat print out lagi. Sesudah deQUIWI plus QUIWI. Oke, coba kita jalankan. Oh, ini gak ada nih. Bentar, apa yang salah ya? Kita cek dulu. Oh, kita belum nambahin di sini nih. Kita tambahin dulu QUIWI FIFO angka. Nih, kita lupa array-nya. Oke, kita jalankan. Terus ini sudah ada ya. 75, 10, 45, 22, 50, 18, 33, 50. Kita ini data sebelum deQUIWI ya. 75, 10, 45, 22, 90, 18, 33, 60. Nah, ini data yang di QUIWI ada 2 ya, 75 dan 10. Dan ini yang sesudah di deQUIWI adalah 45, 22, 90, 18, 33, dan 60. Oke, jadi prinsip kerja menggunakan first in first out ini, data yang pertama kali masuk adalah data yang pertama kali keluar. Kita bisa melihat datanya 75, 10, 45, 22, 90, 18, 33, dan 60. Karena 75 masuk lebih awal, maka 75 akan keluar terlebih dahulu saat pull dilakukan.
Setelah itu 10 keluar berikutnya karena merupakan data kedua yang masuk. Prinsip QW ini bisa kita analogikan seperti antrian pada mesin kasir ya. Yang pertama kali datang maka itulah yang pertama kali dilayani dan pertama kali keluar. Sedangkan orang yang datang belakangan harus antri menunggu giliran. Dengan demikian, QW menjaga urutan pelayanan berdasarkan waktu kedatangan data. Dan waktu kompleksitasnya adalah Big O1. Ya, artinya prosesnya bersifat konstan ya, atau tetap. Hal ini karena data langsung ditambahkan ke bagian belakang QW tanpa harus mencari posisi tertentu. Misalnya data QW 8 itu cepat, dan data 10.000 pun juga sama cepatnya. Karena program langsung menambahkan data ke belakang antrian. Nah, kita lanjut untuk quicksort ya. Sedikit gambaran mengenai quicksort ini. Algoritma quicksort untuk melakukan pengurutan data integer. Quicksort merupakan salah satu algoritma sorting bekerja dengan metode divide and compare, yaitu membagi masalah besar menjadi bagian-bagian kecil, kemudian menyelesaikannya secara bertahap hingga seluruh data menjadi terurut ya. Oke, kita coba aja langsung implementasikan. Kita tambahkan dulu di sini untuk quicksort-nya angka clone digunakan untuk menyalin array. Oke, kita buat metode utama quicksort. Kemudian kita print out dulu ya, tujuannya untuk menjalan. Kita buat print out tujuannya agar si pengguna mengetahui bahwa program menjalankan proses berurutan menggunakan algoritma quicksort. Kita print out lagi untuk mengubah array teks agar dapat ditampilkan pada layar. Sebelum sort plus array to string angka. Nah, ini kita untuk menjalankan si proses sortingnya ya. Angka 0, angka lain negatif 1. Array yang akan diurut. Kita buat lagi sistem printoutnya yang sesudah di sort. Angka. Kita buat metode utama si quicksortnya ini. Ini bekerja secara rekursif ya, yaitu metode memanggil dirinya sendiri sampai data ini kita buat untuk mengecek ya, apakah proses di perurutan masih perlu dilakukan. Oke, kita buat metode partition digunakan untuk membagi berdasarkan pivot ya. Kita menentukan si pivotnya ya. Oke, kita melakukan perulangan ya. Ini membandingkan seluruh data dengan pivot. Kita masuk ke pemindahan data ya. Jika data lebih kecil dari pivot, maka data dipindahkan ke sebelah kiri. Oke, ini kita lanjut ke proses swappingnya ya. int tem angka i k i sama dengan angka j. Angka j sama dengan tem. Setelah seluruh data dibandingkan, pivot dipindahkan ke posisi yang benar. Angka
I plus 1 angka high. Angka bentar. High sama dengan 10. Kita kasih returnnya dulu. Return 1 tambah 1. Bentar ini saya lupa ya. Oke, kita running aja. Nah, ini bisa kita lihat dari quick sort yang kita sudah buat. Yang sebelum sortnya kita ada data 75, 10, 45, 22, 90, 18, 33, dan 60. Dan ini sesudah disorting 10, 18, 22, 33, 45, 60, 75, dan 90. Konsep sorting ini menggunakan konsep define and counter yang berarti membagi masalah besar menjadi bagian kecil kemudian menyelesaikannya satu persatu. Langkah kerjanya yang pertama memilih pivot, membandingkan semua data dengan pivot, memisahkan data kecil ke data kiri dan data besar ke kanan. Mengulang proses pada bagian kiri dan kanan karena pembagian dilakukan secara bertahap. Quicksort menjadi salah satu algoritma pengurutan yang tercepat. Oke, mungkin segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.